Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Lucy. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu bersemangat ya dalam belajar. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan mengajak kalian belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran IPA tentang tulang sebagai alat gerak manusia. Agar kita semua dimudahkan dalam belajar dan memahami pelajaran, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan rangka tubuh manusia, menjelaskan jenis-jenis otot manusia dan fungsinya, menjelaskan sendi-sendi pada rangka manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup termasuk manusia. Selain sebagai alat gerak, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tempat melekatnya otot-otot. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Ciri-ciri tulang kartilago adalah bersifat lentur dan sedikit zat kapur, serta banyak kolagen. Yang dimaksud dengan kolagen adalah sejenis protein yang menyusun tulang manusia. Kolagen merupakan struktur organik pembangun tulang, gigi, sendi, dan kulit. Contoh tulang rawan adalah tulang hidung dan tulang telinga. Yang kedua, tulang keras atau biasa disebut osteon. Ciri-ciri tulang osteon adalah bersifat keras dan banyak zat kapur, serta sedikit kolagen. Contoh tulang keras adalah tulang tengkorak. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, tulang pipi. Tulang pipi berisi sumsum merah tempat pembentukan sel darah merah. Sumsum adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga dalam tulang yang merupakan tempat produksi sel darah baru. Contoh tulang pipi adalah tulang dada dan tulang belikat. Yang kedua, tulang pipa. Tulang pipa berbentuk bulat panjang seperti pipa dengan kedua ujung membesar dan membentuk bonggol yang tersusun dari tulang spons. Contoh tulang pipa adalah tulang lengan, tulang betis, dan tulang paha. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat pendek berisi sumsum tulang. Contoh tulang pendek adalah ruas-ruas tulang belakang. Susunan rangka tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak dan bola mata. Contoh tulang tengkorak adalah tulang dahi, tulang air mata, tulang rahang, dan tulang hidung. Yang kedua, tulang badan. Tulang badan tersusun atas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Antara tulang dada, rusuk, dan punggung membentuk rongga untuk melindungi organ dalam manusia seperti jantung, paru-paru, hati, lambung, usus,
dan lain-lain. Yang ketiga, tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak tersusun atas dua bagian, yaitu tulang lengan dan tulang kaki. Contoh tulang lengan adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari tangan. Contoh tulang kaki adalah tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang jari-jari kaki. Anak-anak, kita sudah mempelajari tentang tulang pada rangka manusia sebagai alat gerak pasif. Sekarang, mari kita pelajari tentang otot pada manusia sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Macam-macam otot ada 3, yaitu yang pertama otot lurik atau otot serat melintang atau otot rangka. Yang kedua, otot polos atau biasa disebut dengan otot dalam. Yang ketiga, otot jantung atau biasa disebut dengan miokardium. Nah, sekarang kita akan bahas sifat-sifat dari ketiga macam otot tersebut. Yang pertama, sifat dari otot lurik, yaitu bekerja secara sadar, menurut kehendak dan cepat. Berbentuk lurik, berinti banyak, dan terdapat di tepi. Contoh otot lurik adalah otot lengan, otot paha, otot perut, dan otot dada. Yang kedua, sifat dari otot polos. Bekerja secara tidak sadar. Berbentuk gelendong, berinti satu, dan terdapat di tengah. Bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Contoh otot polos adalah otot saluran pencernaan dan otot pembuluh darah. Yang ketiga, sifat dari otot jantung. Bekerja secara tak sadar, bekerja teratur, tidak cepat lelah, seperti otot lurik, tetapi terdapat percabangan. Berinti banyak, terdapat di tengah, contohnya adalah otot jantung. Setelah kita mempelajari tentang otot sebagai alat gerak aktif, mari kita lanjutkan belajar tentang sendi. Seperti kita ketahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang satu dan tulang yang lain dihubungkan oleh sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang satu dengan tulang yang lain sehingga tulang dapat digerakkan. Hubungan antara dua tulang disebut persendian atau artikulasi. Sendi ada pada tulang manusia dan tulang hewan. Macam-macam sendi. Sendi ada 5. Yang pertama, sendi peluru. Sendi peluru bergerak ke segala arah, tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Contoh sendi peluru adalah persendian antara tulang panggul dan tulang paha. Yang kedua, sendi engsel. Geraknya satu arah, contohnya adalah persendian siku dan lutut. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar bergerak memutar. Contohnya adalah persendian tulang leher dan tulang tengkorak. Yang keempat, sendi geser. Sendi geser bergerak dengan bergeser. Contoh tulang pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Yang terakhir, sendi pelana, yaitu bergerak dua arah. Contohnya persendian antara tulang ibu jari dan tulang telapak tangan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti
tentang rangka manusia, otot, dan juga sendi. Pesan ibu, tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi nasihat kedua orang tua. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.